Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasanya dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Sabtu 14 November tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa gambaran untuk zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020? Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Di sini sepertinya ada sesuatu yang sejak hari Kamis kemarin sampai dengan Sabtu ini cukup membekas di dalam diri kamu, atau bisa dikatakan meninggalkan luka yang ada di dalam perasaan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan apa yang menyebabkan luka tersebut? Yang menyebabkan luka tersebut adalah daripada sisi pasangan kamu. Karena apa? Di sini omongan pasangan kamu itu ketika dia sedang emosi itu tidak pernah bisa terkontrol dan cenderung menyakiti perasaan kamu. Makanya nggak heran buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kenapa kok masalah di dalam hubungan asmara kamu ini nggak kelar-kelar, masalah di dalam hubungan asmara kamu ini nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena kamu sering terluka oleh hal-hal kecil yang selalu dilakukan oleh pasangan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, memang kondisinya saat ini kamu masih bisa bersabar, masih bisa kuat untuk menghadapi tabiat daripada pasangan kamu. Tetapi sesabar-sabarnya kamu di sini pasti ada batasnya. Karena apa? Ibarat kata bejana ini adalah kesabaran kamu. Ketika pasangan kamu terus memenuhi dengan kesalahan demi kesalahan, tentunya nanti akan tumpah. Nah, ketika kesabaran kamu ini tumpah, maka jangan heran ketika Capricorn bisa emosi lebih besar daripada emosi yang dilakukan oleh pasangan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, seharusnya pasangan kamu itu bisa menjaga emosi kamu. Jangan sampai kamu emosi yang dimana nanti ketika kamu emosi malah bisa merusak semuanya. Dan kemudian untuk masalah pekerjaan, di sini kalau bisa saya katakan kamu agak cenderung terhambat oleh hal-hal yang sebenarnya kamu sudah tahu apa sebenarnya yang menghambat kamu. Dan oleh sebab itu di sini di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 kamu sedang berusaha nih untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang ada daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha kamu. Dan tentunya di sini di dalam usaha kamu menyingkirkan hambatan tersebut, kamu lakukan seorang diri tanpa melibatkan siapapun. Kamu sendiri saja bisa kok. Kenapa harus ngerepotin orang lain? Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan, walaupun di pekerjaan ataupun di usaha tadi saya katakan ada hambatan, tetapi untuk masalah keuangan di sini harus kamu syukuri, walaupun ada hambatan daripada segi usaha dan pekerjaan, tetapi daripada segi keuangan kamu tidak memiliki hambatan yang cukup berarti. Alias apa? Alias di sini kalau bisa saya katakan kamu masih bisalah menstabilkan kondisi finansial kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Oke, di sini bisa saya katakan di 8 bulan di tahun 2020 memang ada sesuatu yang memang membuat masalah dan masalah terus. Artinya apa? Sejak bulan Januari sampai dengan bulan November ini kamu masih akan tetap bergelut dengan yang namanya
masalah, dan masalah. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir. Karena apa? Di 8 bulan yang sudah terlampaui, itu sudah mulai terselesaikan sejak 4 bulan terakhir. Artinya apa? Bulan September, Oktober, November, dan Desember, di sini kamu sudah mulai menampakkan progres-progres yang cukup positif yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada beberapa hal yang cukup positif di 4 bulan terakhir ini. Bahkan di sini kalau bisa saya simpulkan, di akhir tahun 2020 atau tepatnya di bulan Desember, kamu akan melimpah secara rezeki seperti video yang saya upload semalam. Kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Desember, dan tentunya ini harus bisa kamu syukuri. Daripada segi hubungan asmara pun juga demikian. Bahkan ketika kamu ada rencana untuk menikah di dalam waktu dekat ini, akhir tahun ataupun awal tahun, di sini sepertinya memang ada sebuah hal yang sangat luar biasa apabila kamu akan menikah di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Dan kemudian untuk masalah yang terakhir, memang setiap hal baik yang kamu kerjakan selalu saja ada manusia-manusia yang memandang buruk. Dan tentunya di sini ketika ada sesuatu yang memandang kamu buruk seperti ini, maka kamu harus bisa mengabaikan. Karena apa? Mereka itu seperti ini. Jangan kamu ladenin. Karena apa? Ketika kamu ladenin, nanti kamu akan capek sendiri. Coba bayangkan kalau kamu ladenin seseorang yang membenci kamu, terus kemudian kamu dikejar oleh ini. Seperti apa perasaan kamu? Kamu akan ngerasa capek. Jadi biarkan dia bercuap-cuap dengan kebiasaannya tanpa harus kamu hiraukan orang-orang yang sepertinya memandang rendah daripada diri kamu, baik di dalam usaha, pekerjaan maupun di dalam kehidupan kamu secara lebih luas lagi. Karena apa? Di bulan ini, bulan November sampai dengan akhir tahun 2020 nanti, kamu akan lebih terfokus dengan hal-hal yang penting seperti keuangan, hubungan asmara, pekerjaan, serta usaha kamu. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Pentacles. Di sini daripada segi keuangan, daripada segi usaha serta pekerjaan, di sini memang tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius di hari Sabtu ini. Tetapi daripada segi yang lainnya, sepertinya mendatangkan beban demi beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Kenapa kok bisa saya katakan demikian? Karena apa? Sampai dengan detik ini kamu melihat video ini, zodiak Pisces masih dengan kebiasaan buruknya. Nah, apa kebiasaan buruknya itu? Kebiasaannya adalah sering sekali menipu diri sendiri dengan berpura-pura bahagia, padahal aslinya sedang dalam tekanan permasalahan. Nah, kenapa kok Pisces sering menipu dirinya sendiri? Karena apa? Di sini Pisces berusaha untuk mengabaikan hal-hal yang saat ini dirasakan, tetapi justru itu malah sebuah kesalahan. Karena apa? Dengan kamu menipu diri kamu sendiri, maka berapa kali kamu sering salah di dalam mengambil keputusan. Dan untung saja daripada segi usaha, daripada segi pekerjaan dan keuangan kamu, itu tidak terdampak daripada salahnya kamu di dalam mengambil keputusan. Tetapi apabila ini terus-menerus kamu lakukan di pertengahan November ini, bukan tidak mungkin di akhir tahun 2020 kamu akan terjebak di dalam sebuah permasalahan. Oleh karena itu di sini yang pertama, stop untuk menipu diri kamu sendiri. Kamu harus berani jujur terhadap diri kamu sendiri. Dan yang kedua adalah harus bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jangan mengambil keputusan ketika emosi, jangan mengambil keputusan ketika capek, dan jangan emosi ketika mengambil keputusan. Pokoknya intinya itu dulu. Kalau kamu pengen menata kehidupan kamu di akhir tahun 2020 ini, urusan asmara sudah tersirat di dalam pembacaan tadi. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu pokoknya buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu
King of Wands. Artinya apa? Kerja keras kamu membuahkan hasil. Intinya adalah itu yang pertama. Kerja keras kamu membuahkan hasil, dan memang di sini di bulan November tahun 2020 orientasi kamu itu adalah orientasi yang pasti, yaitu yang pertama adalah daripada segi pekerjaan dan usaha, kamu lebih terfokus untuk masalah usaha dan masalah pekerjaan. Karena apa? Masalah usaha dan masalah pekerjaan itu hasilnya pasti akan membawa kamu ke dalam sebuah kesuksesan. Nah, di pertengahan bulan November ini sudah cukup bagus karena apa? Kerja keras kamu mulai menampakkan hasil yang cukup luar biasa. Dan di sini daripada segi usaha, daripada segi pekerjaan bisa terselesaikan dengan sangat baik. Sehingga apa? Bisa mendampakkan hal yang positif daripada segi keuangan kamu. Dan buktinya di pertengahan bulan November tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu sangat stabil dan tidak ada permasalahan yang cukup serius. Bahkan di sini kamu bisa bersedekah, kamu bisa membantu teman kamu bisa berjajan ini itu yang sesuai dengan keinginan kamu. Itu semua karena apa? Karena kemampuan kamu untuk berusaha dan kamu melepaskan hal-hal yang tidak terlalu penting untuk menggenggam hal-hal yang penting yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya di sini kalau bicara konteks hubungan asmara ketika yang sudah menikah, wabil khusus yang sudah menikah, nggak apa-apa ada pertengkaran, nggak apa-apa ada keributan, berhenti sebentar nggak masalah, tetapi usahakan nanti diperbaiki lagi dengan pasangan kamu. Dan buat kamu yang masih pacaran atau menjalani hubungan asmara yang belum terlalu jelas arah dan tujuannya, lebih baik kamu kesampingkan dulu, fokus untuk hal yang lebih pasti, terutama di 2 bulan terakhir tahun 2020 ini. Karena apa? Tanggung jawab kehidupan kamu itu kamu bawa sendiri. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sini ada kartu Six of Swords. Artinya apa? Kamu bisa menyeimbangkan antara emosi dengan keadaan. Walaupun keadaan memancing emosi kamu, tetapi di sini kamu selalu berusaha untuk membawa diri kamu supaya tidak terlarut di dalam emosi yang ada di dalam situasi yang nyata. Artinya apa? Di sini Taurus itu adalah tahu urusan, dia tahu kapan saatnya menahan diri dan tahu kapan saatnya harus meluapkan emosinya. Dan di sini hal yang luar biasa di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020, Taurus bisa menyeimbangkan itu semua, baik di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, bahkan di dalam urusan hubungan asmara yang pasangannya terus-menerus memancing emosi. Di sini Taurus bisa menyeimbangkan daripada emosinya tersebut. Sehingga apa? Yang seharusnya ada masalah jadi tenang, tidak ada masalah. Dan ini adalah salah satu bentuk kedewasaan yang luar biasa yang jarang sekali dimiliki oleh zodiak yang lainnya. Dan ini sangat bersyukur sekali buat kamu yang punya zodiak Taurus. Karena apa? Kamu tahu urusan, tahu menempatkan diri, dan tahu untuk beradaptasi. Dan kemudian yang terakhir bicara soal masalah keuangan, memang sebagian besar uang-uang kamu sudah kembali lagi kepada diri kamu. Tetapi di sini kamu juga harus waspada terhadap pengeluaran-pengeluaran yang bisa saja melubangi perahu kamu. Dan sekarang kamu bayangkan, ibarat kata ini adalah kondisi keuangan kamu. Memang cukup tenang, cukup lancar, kamu bisa mendayung perahu kamu ke depan menuju ke muara. Tetapi jika ini perahu ini ada lubangnya sedikit saja tanpa kamu sadari, maka apa yang terjadi? Perahu ini akan tenggelam seperti kapal Titanic. Nah, seperti itu juga kondisi keuangan kamu. Kalau ada pengeluaran kecil yang tidak kamu sadari, maka itu bisa menenggelamkan daripada sektor finansial kamu. Dan itu harus bisa kamu jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Oke? Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu
Pack of Swords, dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Artinya apa? Artinya di sini kamu sedang berusaha sendiri. Di sini kamu Pack of Swords sedang berusaha sendiri. Bagaimana caranya kamu di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 ini kamu bisa meningkatkan mood kamu. Nah, cara untuk meningkatkan mood kamu itu bermacam-macam, sesama Gemini, tetapi caranya itu berbeda-beda. Ada yang ngobrol dengan diri sendiri, ada yang ngobrol dengan tembok, ada yang ngobrol dengan kucing, ada yang ngobrol dengan hewan peliharaan dan segala macam. Nah, di sini kenapa Gemini kok sering berbicara kepada dirinya sendiri? Karena seperti logo zodiaknya, ini adalah bentuk nyata kamu dan ini adalah teman goib kamu. Kamu sering ngomong sama diri sendiri karena apa? Karena diri sendiri yang bisa memahami. Bercerita dengan orang lain itu sama sekali nggak bisa memahami diri kamu. Bahkan bercerita dengan pasangan pun itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika kamu bercerita dengan diri kamu sendiri, itu selalu saja ada jalan keluar daripada sisi permasalahan kamu. Dan kamu selalu menganggap bahwa masalah-masalah yang terjadi baik di dalam pekerjaan, usaha, keuangan maupun urusan hubungan asmara adalah sebuah proses yang mendewasakan diri kamu. Walaupun memang terkadang jalannya itu berliku, tajam, terjal, dan gak enak, tetapi selalu saja ada jalan keluar daripada itu semua. Sehingga apa? Kamu semakin sadar bahwa berbicara dengan sendiri itu bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Ketika kamu berbicara dengan diri sendiri, itu malah semua masalah terluapkan. Semua masalah bisa terungkapkan daripada kamu bercerita dengan pasangan kamu, justru masih ada sesuatu yang mengganjal dan cenderung kamu tutup-tutupi. Oke, pokoknya seperti itu gambaran daripada sisi usaha, masalah yang diusaha, masalah yang di pekerjaan, serta masalah yang ada di dalam hubungan asmara. Kemudian untuk masalah keuangan, di sini ada kartu The Empress yang artinya apa? Stabilitas ekonomi kamu di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 ini masih cukup terjamin, masih cukup terjaga. Sehingga apa? Kondisi keuangan kamu di hari ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Swords. Yang artinya apa? Yang artinya adalah di sini kamu seperti merasa pasangan kamu itu kurang mengapresiasi diri kamu. Kamu merasa kayak pasangan kamu itu kurang bisa menghargai diri kamu. Di sini memang kamu tidak menuntut untuk dihargai, tetapi seharusnya pasangan kamu itu sadar diri. Kamu ini manusia loh, walaupun logo zodiakmu kepiting, tetapi wujud kamu, manifestasi kamu itu masih manusia. Kamu masih hidup. Kamu juga butuh yang namanya dihargai. Kamu bisa menghargai pasangan kamu, maka seharusnya pasangan kamu juga bisa menghargai kamu. Tetapi kenyataannya apa? Pasangan kamu kurang bisa menghargai kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu terlihat tampak tidak bahagia hari ini. Dan siapa yang bisa membahagiakan kepiting adalah kepiting saus Padang dengan minumnya es degan di siang hari yang panas. Itu sangat membahagiakan daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan di sini kamu sepertinya daripada segi pekerjaan dan daripada segi usaha seperti itu, tetapi di sini lebih kompleks ke masalah usaha. Karena apa? Daripada sisi pekerjaan oke, cukup lancar, cukup bagus, tidak ada kendala, tetapi buat kamu Cancer yang punya usaha atau berwirausaha, sepertinya kamu sudah berkorban banyak tetapi hasilnya kok tidak sepadan. Sehingga apa? Kamu berusaha untuk menegakkan usaha kamu, tetapi kok sepertinya hasil yang kamu dapatkan ini nggak sepadan dengan apa yang kamu keluarkan. Sehingga apa? Kamu terjebak di dalam situasi yang dilema. Sehingga apa? Di sini kamu cenderung berpikir bagaimana caranya supaya usaha kamu ini bisa berkembang. Berbagai macam cara sudah kamu lakukan, promosi ke sana, promosi ke sini, meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas. Tetapi memang pangsa pasarnya sedang lesu. Sehingga apa? Sehingga memang tadi sudah berkorban dengan maksimal, tetapi hasilnya tidak sepadan. Dan yang terakhir, bicara soal masalah keuangan,
Di sini kamu sedang menegakkan kemandirian finansial kamu dan tentunya di sini ada berbagai macam ujian dan cobaan di tengah kamu mandiri secara keuangan. Karena apa? Ketika kamu ingin menabung selalu saja ada pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya memang sudah kamu duga, tetapi di sini karena pemasukan kamu ya seperti yang saya katakan lancar, tetapi ya stagnan seperti itu saja, sehingga di sini bisa saya katakan harus bisa lebih bijaksana lagi, terutama daripada sektor keuangan kamu. Intinya pemasukan kamu disyukuri, tetapi juga harus tahu mana keperluan yang harus segera kamu penuhi. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya masalah yang selama ini kamu hadapi, masalah yang selama ini menghampiri kamu, itu tentunya bisa menguatkan kamu. King of Cup, ini kamu adalah seorang raja rimba yang dimana dihantam oleh berbagai macam permasalahan. Tetapi di sini kamu masih tetap berdiri tegak menantang. Artinya apa? Artinya kamu sangat kuat sekali. Walaupun masalah itu bertubi-tubi menghampiri kamu, tetapi kamu sangat dewasa sekali di dalam menekan ego kamu terhadap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, masalah yang saat ini sedang kamu hadapi itu apa? Yang pertama daripada masalah pekerjaan ada orang yang iri, dengki, sirik dengan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan ada kartu Queen of Cup yang artinya apa? Pekerjaan kamu sebenarnya lancar, tetapi di sini ada orang yang iri, dengki dan sirik dengan kamu yang terkesan ingin menjatuhkan kamu. Begitu pula dengan sektor usaha kamu. Ini yang harus bisa kamu waspadai. Dan yang kedua, daripada sektor keuangan. Daripada sektor keuangan di sini bisa dikatakan kamu berusaha untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Tetapi di sini secara pengeluaran kamu tidak bisa kendalikan. Mungkin kamu punya kekuatan untuk mengumpulkan uang, tetapi kamu tidak punya kekuatan untuk menangkis yang namanya pengeluaran. Dan itu adalah kelemahan kamu daripada sektor finansial di hari ini, Sabtu 14 November tahun 2020. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara di sini luar biasanya adalah walaupun bertubi-tubi masalah menghampiri kamu, tetapi daripada sektor hubungan asmara ketika ada masalah kamu bisa saling memaafkan. Jadi antara kamu dengan pasangan itu bisa sama-sama saling memaafkan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah bisa langsung segera terselesaikan. Dan ini sangat luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah zodiak Leo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Cup. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang buruk, saya lebih akan membahas kepada sesuatu yang positif yang ada di dalam zodiak Virgo. Oke. Memang di sini manusia wajar. Manusia ketika melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi di sini kamu harus bisa menyadari bahwa setiap kali kamu melakukan kesalahan, maka kamu harus bisa langsung berpikir, kenapa kok bisa kesalahan ini terjadi? Jadi jangan sampai masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kesalahan kamu itu justru malah nantinya bisa membawa kamu ke dalam sesuatu yang sesat. Artinya apa? Ketika ada masalah, pertama, kamu nggak usah terlalu bawa perasaan. Intinya kamu ketika ada masalah langsung diselesaikan saja. Nggak usah terlalu banyak mikir. Karena apa? Ketika kamu terlalu banyak mikir, masalah itu nggak akan selesai-selesai. Karena apa? Kamu mikir terus tanpa menyelesaikan masalah. Makanya di sini ada kartu Four of Cup adalah manifestasi daripada permasalahan kamu dan ini adalah kelemahan kamu. Ketika ada masalah selalu kamu pikirkan terus tanpa kamu selesaikan. Yo masalah itu nggak akan selesai-selesai. Seharusnya setelah dipikirkan itu harus action diselesaikan. Itu baru benar. Kemudian yang kedua, kamu terlalu gampang kecewa. Kenapa kok bisa gampang kecewa? Bukan karena harapan kamu yang terlalu tinggi, tetapi karena kamu terlalu mikirin hal-hal yang terlalu berlebihan. Bahkan sesuatu yang belum terjadi, selalu kamu menganggap negatif. Selalu kamu berpikir berlebihan. Sehingga apa? Itu yang menyebabkan kamu gampang kecewa. Dan yang ketiga, daripada sisi hubungan asmara kamu,
Itu sepertinya memang kamu terlalu bucin atau bagaimana sehingga kamu rela mengorbankan semuanya. Halo bro, kamu sudah menikah mengorbankan semuanya silahkan. Tetapi ketika belum menikah harus tahu batasan. Jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan saja. Kamu itu sadar dimanfaatkan, tetapi kamu nggak bisa menolak, sama saja. Kamu harus punya ketegasan terhadap diri kamu. Diri kamu itu berharga bro, jangan mau dimanfaatkan. Itu yang paling penting. Dan sisi positifnya apa bro? Tadi katanya mau membahas sisi yang positif. Oke, King of Cup. Sisi positifnya ada dua hal. Yang pertama, daripada sektor keuangan walaupun tersendat-sendat, tetapi di hari ini kondisi keuangan kamu cukup dalam kondisi yang cukup lah untuk memenuhi kebutuhan kamu. Itu sisi positif yang pertama. Kemudian sisi positif yang kedua adalah ada sebuah planning, ada sebuah tujuan yang sepertinya akan kamu capai di dalam waktu dekat ini, kalau bisa saya katakan mungkin di tahun 2021 atau kaitannya erat dengan resolusi kamu yang akan kamu capai di tahun 2021. Dan ini sangat bagus sekali. Ketika kamu punya harapan, kamu punya tujuan, maka harus kamu perjuangkan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords juga. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kamu orangnya itu sangat tebal sekali, bermental baja. Artinya apa? Kamu orangnya nggak gampang menjadi orang yang baperan. Artinya apa? Kamu nggak mudah tersinggung. Sehingga apa? Ketika di dalam lingkungan sosial yang terkadang memang ada beberapa manusia yang menyinggung kamu, tetapi di sini kamu tidak gampang baperan. Karena apa? Di sini memang terkadang kamu itu orangnya cuek dengan hal-hal yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Hal-hal yang tidak terlalu penting, Seven of Swords, kamu lepaskan. Dan kamu hanya membawa sesuatu yang penting saja. Karena apa? Kamu akan lebih mudah kepikiran dengan sesuatu yang penting. Dan walaupun memang sesuatu yang penting itu membuat kamu terjebak di dalam fase yang bingung sama diri sendiri. Nggak tahu kenapa ketika ada masalah yang cukup penting, kamu selalu mudah memasukkan ke hati. Nah, ini sebenarnya ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Ketika ada masalah penting dan selalu kamu masukkan ke hati, maka kamu bisa terfokus untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, jika masalah yang penting terlalu mudah masuk ke hati, maka kamu akan cenderung mudah tertekan. Nah, negatifnya di situ. Dan kemudian selanjutnya bicara soal masalah usaha dan pekerjaan. Sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan kamu butuh ketenangan. Karena apa? Kamu banyak pikiran daripada sisi usaha dan pekerjaan. Makanya tadi sesuatu yang penting itu apa? Ya termasuk ini, usaha dan pekerjaan. Kamu butuh waktu untuk bisa menenangkan diri. Karena apa? Kamu selalu merasakan kesepian di tengah keramaian. Artinya apa? Kamu itu kayak merasa terasingkan, kayak merasa berjuang sendiri di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kalau bisa saya nasihati kamu di hari ini, di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020, tenangkan pikiran kamu dan pulihkan kembali rasa percaya diri kamu untuk bisa memperbaiki sektor pekerjaan maupun sektor usaha kamu. Dan untuk masalah keuangan sebenarnya ada penurunan di hari ini. Walaupun memang tidak terlalu drastis, tetapi cukup terasa dampaknya. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya di hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, masalah asmara termasuk hal yang tidak terlalu penting. Sehingga apa? Sehingga masalah asmara di sini kamu lepaskan. Kamu lepaskan bukan berarti kamu meninggalkan, tetapi kamu lepaskan karena kamu tidak ingin adanya persoalan yang baru yang kamu hadapi. Sehingga apa? Kamu meminta pasangan kamu bisa memahami kamu, dan di sini kamu juga bisa memahami pasangan kamu. Sehingga apa? Hubungan asmara kamu di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 ini bisa saling memahami, tetapi ada rasa hambar di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio.
Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Wands. Oke, ada kabar gembira untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Scorpio di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 memang di sini ada sesuatu yang menjadikan pikiran kamu. Makanya kamu itu kayak merasa depresi di dalam diri kamu, tetapi nampak bahagia di dalam raut wajah kamu. Artinya apa? Secara raut wajah orang melihat kamu itu bahagia. Tetapi kalau secara diri kamu sendiri ketika malam hari terutama kamu sangat depresi sekali. Karena apa? Ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu berusaha untuk menutupi kekecewaan kamu, menutupi beban kamu dengan apa? Dengan banyak tertawa, dengan banyak bermain, dengan banyak tersenyum. Dan di sini memang kesalahan kamu adalah ketika kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk menghibur diri kamu sendiri. Tetapi di sini kamu selalu bisa untuk menyenangkan orang lain, tetapi tidak bisa menyenangkan diri kamu. Kamu bisa menghibur orang lain, tetapi kamu tidak bisa menghibur diri kamu. Sehingga apa? Kamu ini juga harus kamu sadari, kamu butuh yang namanya kesenangan. Kamu juga butuh yang namanya hiburan. Jangan kamu menyenangkan orang lain, tetapi kamu justru menyedihkan terhadap diri kamu sendiri. Dan kemudian kabar gembiranya apa? 30%. 30% Scorpio di hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 kondisi keuangannya sudah mulai membaik. Sehingga apa? Kamu bisa menarik magnet-magnet rezeki yang ada di sekitar kamu. Sehingga kondisi finansial kamu 30% Scorpio dalam kondisi yang aman. Tetapi sisanya bagaimana? Sisanya sedang berusaha untuk memulihkan kondisi ekonominya. Dan di sini saya doakan 70% Scorpio yang sedang berusaha untuk memulihkan kondisi ekonominya, semoga selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran di dalam upaya-upaya kamu untuk memulihkan daripada kondisi finansial kamu. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini kamu merasa kayak ada sesuatu yang beda. Kamu kayak merasa ada sesuatu yang membingungkan daripada sisi asmara kamu. Dan bahkan di sini kamu tuh sadar ada sebuah kesalahan, tetapi kamu itu nggak tahu penyebabnya apa. Kamu tahu ini salah, tetapi kamu nggak tahu bagaimana caranya menghentikan kesalahan ini. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu cukup terbebani daripada sisi asmara kamu. Makanya tadi saya katakan, kamu nampak bahagia di luar, tetapi nampak tertekan secara di dalam. Dan ini termasuk juga daripada sektor hubungan asmara kamu. Dan oleh sebab itu, upayakan di sini kamu harus bisa menyadari apa sih sebenarnya masalah yang kamu hadapi dalam hubungan asmara kamu, sehingga kamu tidak bingung lagi dan kamu tahu langkah apa yang harus bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Saya doakan semoga selalu lancar di hari Sabtu 14 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Devil, oke, hati-hati, atos-atos, eling lan waspodo, be careful, warning, ada alarm danger. Dan di sini ada kartu Two of Pentacles. Oke, di sini kamu tentunya tahu ada kartu The Devil dan ada kartu Two of Pentacles yang artinya apa? Yang pertama, di sini masalah keuangan harus betul-betul bisa kamu perhatikan. Maksudnya bagaimana? Secara pemasukan oke, bagus, oke, pemasukan cukup lancar. Tetapi kamu harus bisa menyeimbangkan daripada sektor pemasukan dan pengeluaran kamu. Artinya apa? Jangan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, atau peribahasanya adalah besar pasak daripada tiang. Walaupun memang pemasukan kamu lancar, pekerjaan kamu lancar, usaha kamu juga dalam proses perbaikan, tetapi di sini ada kartu The Devil yang mengharuskan kamu waspada daripada sektor keuangan kamu. Kelemahan kamu hanya di keuangan. Sebenarnya kamu ini bisa kaya di tahun 2020 ini, tetapi karena kamu tidak bisa manage keuangan kamu dengan baik, maka uang itu hanya akan keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, kayak apa aja itu, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, udah keluar, nah masuk lagi, masuk, keluar lagi. Jadi seakan-akan seperti itu kondisi keuangan kamu di tahun 2020 ini. Memang ada kebutuhan yang besar, ada kebutuhan yang berat,
di tahun 2020 ini. Tetapi di sini kan seharusnya kamu bisa manage keuangan kamu. Itu poin yang pertama yang penting yang harus bisa kamu sadari. Kemudian yang kedua, waspada daripada segi usaha. Kemarin sudah saya sampaikan, kamu di dalam usaha kenapa nggak berkembang, karena kamu menyimpan benalu daripada sektor usaha kamu. Dan di sini walaupun kamu sudah bisa menyingkirkan benalu-benalu tersebut, tetapi kamu juga harus bisa menyemprotkan desinfektan. Supaya apa? Supaya benalu-benalunya ini bisa hilang seakar-akarnya. Maksudnya bagaimana? Kamu harus memulai dengan sesuatu yang baru. Jangan membawa kebiasaan lama yang buruk di dalam usaha kamu. Dan untuk masalah pekerjaan, di sini sebenarnya beban kamu di pekerjaan itu cukup berat. Tetapi walaupun cukup berat, kamu bisa kok menyelesaikan tanggung jawab beban pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan kamu. Sehingga walaupun di sini ada kartun The Devil, tetapi bisa tertutupi dengan kemampuan kamu yang luar biasa di dalam menyelesaikan tanggung jawab dan beban yang ada di dalam pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini yang pertama adalah mengalah dengan pasangan. Oke, kamu sangat bisa sekali mengalah dengan pasangan. Dan luar biasanya kamu adalah ketika kamu di awal, ketika ada masalah, kamu menggebu-gebu menyalahkan pasangan kamu, tetapi pada akhirnya kamu bisa memberikan kesempatan untuk berbicara terhadap pasangan kamu. Sehingga apa? Kamu memberikan kesempatan untuk pasangan kamu itu menjelaskan apa sih sebenarnya yang salah, apa sih sebenarnya yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga di sini ketika pasangan kamu bisa memberikan penjelasan dan kamu rasa itu rasional dan masuk akal, kamu bisa memaafkan kesalahan daripada pasangan kamu. Tetapi di sini poinnya apa? Poinnya adalah kamu jangan terlalu mengedepankan prasangka, jangan curigaan terlebih dahulu, jangan tuduh terlebih dahulu sebelum kamu tahu ada bukti yang kamu ketahui. Dan pokoknya intinya curiga itu wajar, tetapi jangan terlalu berlebihan lah. Pokoknya intinya seperti itu daripada kamu yang punya zodiak Sagittarius untuk hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu. Oke, selesai sudah pembacaan ke-12 zodiak untuk hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan saya harap yang baik-baik resonate dengan kamu dan yang tidak baik tidak terjadi di dalam kehidupan kamu. Cocok tidak cocoknya juga harus bisa kamu sesuaikan dengan moon and rising kamu, yang videonya sudah saya bahas bagaimana caranya menentukan moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, yang mau berkomentar, silahkan tulis ulang di komentar. Karena kemarin saya ada beberapa kesibukan, yaitu membalas pesan yang masuk di Instagram dan di Facebook. Sehingga komentar kemarin agak sedikit lama saya jawabnya. Saya mohon maaf. Dan sekarang buat yang mau bertanya, silahkan tulis ulang di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.